Subbab kedua mengenai hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja yang namanya gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya ini berlawanan dengan arah gerak benda. Kita lihat ilustrasinya. Nomor 3 adalah gambar sebuah pegas yang diberi dengan massa atau diberi beban. Ini adalah kondisi normal atau kondisi netral. Nomor 1 diberikan gaya sebesar F ke arah kanan, dan gaya pemulih atau Fp-nya adalah ke arah kiri berlawanan dengan gaya yang diberikan. Pertambahan panjang ini yang disebut dengan delta X. Yang kedua, benda dari keadaan netral ini didorong sebesar F ke kiri dan gaya pemulihnya adalah ke kanan sebesar Fp. Jaraknya ini, perbedaannya ini disebut dengan delta X. Persamaan hukum Hooke kita perlu ingat Fp sama dengan min K kali delta X. Min K di sini adalah konstanta atau tetapan pegas. Dan delta X adalah simpangan pegas. Fp tentu saja gaya pemulihnya. Nah, tanda negatif ini itu bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Contoh soal, pegas memiliki panjang 50 cm saat digantung vertikal. Pada saat diberi beban seberat 30 Newton, pegas bertambah panjang menjadi 55 cm. Berapakah konstanta pegas dan panjang pegas ketika ditarik gaya sebesar 45 Newton? Jadi ada sebuah pegas panjangnya 50 cm, diberikan beban 30 Newton, kemudian bertambah panjang menjadi 55 cm. Berarti delta X-nya adalah 55 dikurangi dengan 55 cm. Nah, kita disuruh mencari konstanta pegasnya dan panjang pegas kalau misalnya ditarik pakai beban sebesar 45 Newton. Penyelesaiannya diketahui X0, X1, F1 dan F2. Yang ditanyakan adalah konstanta dengan X2. Yang pertama kita cari dulu konstanta K sama dengan F per delta X. Kita masukkan nilai F-nya 30 Newton, delta X, tadi kita sudah hitung. Poin B, kita mencari X2, terlebih dahulu kita harus mencari delta X2. Caranya dengan F2 dibagi dengan K. Hasilnya adalah 7,5 cm. Nah, ini adalah pertambahan panjangnya. Kita harus menambahkan dengan panjang mula-mulanya. Maka 50 cm ditambah dengan 7,5 cm sama dengan 57,5 cm. Energi potensial elastis atau energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini adalah kemampuan pegas untuk kembali ke posisi semula. Berdasarkan hukum Hooke yang sudah kita pelajari tadi, besarnya gaya pemulih sebanding dengan simpangan benda. Persamaannya adalah EP sama dengan setengah F dikali delta X sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Mengapa persamaannya dari seperti ini menjadi seperti ini? F di sini bisa didefinisikan sebagai K dikali delta X. Kita substitusikan, maka hasilnya seperti ini. Setengah kali K kali delta X kuadrat. Baik, contoh soalnya, ada grafik gaya tarik terhadap pertambahan panjang pegas dalam suatu percobaan. Berdasarkan grafik, kita harus menentukan poin A, konstanta pegas, dan B, energi potensial pegas di titik B. Lanjut. Kita tulis yang diketahui FA 8 Newton, delta XA adalah 4 cm atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 meter. FB adalah 12 Newton,
dan delta XB adalah 6 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Kita harus kerjakan dulu mencari konstantanya. K sama dengan FA dibagi delta XA, 8 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 200 Newton per meter. Kalau kita sudah mencari konstantanya, kita bisa lanjut untuk mencari energi potensial di titik B. Persamaannya adalah EPB sama dengan setengah kali K kali delta XB kuadrat. Kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 0,36 Joule. Tetapan gaya benda elastis. Tetapan gaya K adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda-benda elastis jika diberi gaya berupa tegangan yang tidak melampaui batas hukum Hooke. K sama dengan modulus Young atau modulus elastisitas bahan dikali dengan luas penampang dibagi dengan L0. Contoh soalnya seperti ini. Kawat baja sepanjang 40 meter dan luas penampangnya 0,2 cm kuadrat digunakan untuk menahan salah satu sisi jembatan. Modulus Young-nya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kita disuruh untuk menghitung tetapan gaya batang baja tersebut. Maka penyelesaiannya, tulis yang sudah diketahui. Persamaannya adalah K sama dengan modulus Young kali A per L0. Kita masukkan nilai-nilainya. Sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ini adalah konstantanya. Terakhir kita akan membahas mengenai susunan pegas. Pegas ini disusun secara seri dan yang di sampingnya adalah penyusunan pegas secara paralel. Cara menghitung konstantanya juga berbeda. Kita perhatikan yang seri rumusnya 1 per K seri sama dengan 1 per K1 plus 1 per K2 plus misal ada pegas ketiga 1 plus K3 dan seterusnya sampai pegas ke N. Sedangkan yang paralel, K paralel sama dengan tinggal ditambahkan saja K1, K2, K3, K bla 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 sampai Kn. 5 buah pegas identik disusun demikian, konstanta pegasnya sama 200 Newton per meter dan diberi beban sebesar 30 Newton. Hitunglah konstanta pegas gabungannya dan pertambahan panjang sistem pegas. Jadi bayangannya seperti ini. Yang atas ini kita jadikan satu pegas. Oke, yang bawah juga kita jadikan satu pegas. Kemudian di bawah baru ada beban. Tulis yang diketahui dan yang ditanyakan. Kemudian kita kerjakan dulu untuk poin A. Pegas yang tadi 3 di atas kita tambahkan saja. Karena identik, maka tulis saja K ditambah dengan K ditambah dengan K sama dengan 3K. 3 kali K konstantanya sudah diketahui 200 Newton per meter, maka hasilnya sama dengan 600 Newton per meter. Sedangkan pegas yang ada di bawah, konstantanya adalah 400 Newton per meter. Dari pegas yang di atas dan pegas yang di bawah ini kita satukan. 1 K total sama dengan 1 per Kp1 ditambah dengan 1 per Kp2. Kita masukkan nilainya dan dapat diketahui bahwa K total sama dengan 240 Newton per meter. Untuk poin B, kita mencari pertambahan panjang pegasnya. Persamaan awalnya, F sama dengan K total dikali dengan delta X. Maka delta X sama dengan F per K total. Masukkan nilai yang tadi sudah kita cari, dan pertambahan panjang pegasnya adalah 12,5 cm. It's a quiz time.
Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan pegas dalam kehidupan sehari-hari, minimal 3. Kalian tulis secara poin dan jelaskan juga. Silahkan kalian foto dan masukkan di bagian kuis 6. Jangan lupa dikumpulkan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Semangat belajarnya, Ibu tutup dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.